Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga hari ini terakhir perdagangan di bulan Januari, dan ada 12 saham sektor komoditas saham-saham koal. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PDBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 EBMM, ke-11 Bian, dan terakhir Toba. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks ditutup terkoreksi 0,482% ke harga 6.840. Kalau dia transaksi hari ini cukup besar di 11,8 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISG koreksi hari ini karena hari perdagangan, yang nggak masalah juga. Satu candle lagi koreksi pun nggak masalah, dan ya mungkin nanti setelah pengumuman The Fed ya, apakah akan menaikkan suku bunga. Jadi ya momentumnya besok mungkin ada terjadi volatilitas juga. Masih Rabu, Kamis, ya Kamis Jumat bisa ada potensi menurut saya loh ya rebound. Kalau dilihat dari time frame bulanan doji rejection cukup oke nih. Koreksi bulan cuman 0,14, dan doji mestinya kondisi seperti ini walaupun MACD-nya bercat di bawah nol terbentuk, tapi kan masih uptrend di time frame bulanan. Ini bisa aja belok arah nanti, garis biru MACD-nya ke atas lagi. Menurut saya tetap ada peluang rebound di Februari. Jadi seperti itu aja untuk ISG hari ini. Besok ada koreksi kecil juga mungkin ya, maksimal 1%. Kamis mungkin sudah mulai ada tarikan. Sepertinya seperti itu pergerakan ISG. Jadi seperti itu, tapi ini disclaimer on ya. Menurut analisa saya juga bisa salah. Silahkan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah, dan keputusan jual beli di tangan masing-masing. Dan apakah mungkin seperti ini nanti dia membentuk pola inverted Elliott shoulder? Ya kuncinya 6.800 dulu. Kalau memang mau ada tarikan minggu ini atau minggu depan sudah mulai ada tarikan, ya semestinya nggak turun lebih dari 6.800. Tapi kalau dia sampai turun lebih dari 6.800 2 hari ke depan, ya mungkin pertengahan Februari sampai akhir baru naik. Tapi ya itu, dia akan turun sampai 6680 dulu karena ini. 6680, 6700 baru naik ya. Tapi lebih bagus swing low-nya ya di area 6800 saja terus naik. Jadi seperti itu. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 2410, terkoreksi 1,22%. Sebelum ke teknikal Indi, mau lihat dua harga koal itu ada di 265 ya, Newcastle, dan ada beberapa untuk indikasi harga koal ya. Tapi saya biasa gunakan Newcastle. Dan kalau dilihat untuk Indi lagi berjuang untuk naik. Trend uptrendnya sudah patah, tapi nggak masalah karena itu trend uptrend minor. Dan ya hati-hati kalau sampai jebol 2400, masih sama target saya maksimal 2200 sampai 2000 ini. Bisa jadi. Tapi kalau mau bagus, Indi apalagi untuk rilis laporan keuangan nantinya, dan juga di candle bulanan dia udah 3 black crow, dan terlihat juga volumenya biasa aja saat turun. Semestinya bisa jadi ada candle hijau di Februari. Untuk Indi, jadi Indi kalaupun offset ya 2200 lah, nggak sampai 2000. Offsetnya mungkin turunannya 8% aja terus baru ada tarikannya. Tapi kalau mau bagus ya Indi semestinya bertahan di atas 2400 ini ya. Kalau saya beli Indi di 2400, saya out dulu kalau dia jebol 2400 ya. Saya tunggu di 2200 saja. Tapi kalau dilihat dari candle bulanan kan mestinya ada candle hijau bulan ini. Tahu ya tadi trend line up trendnya ini bisa sampai dia turun itu ke ya 2200 itu. Jadi mungkin loh ya, ini kan di candle bulanan. Kalau kita lihat candle weekly-nya mungkin turun jebol dulu, bisa jadi jebol baru dia tarik naik ya. Pokoknya area-area kritisnya itu 2400, 2200 ini area-area kritis. Jangan sampai ke 2000 dia. Mestinya seperti itu. Untuk Indi, jadi kalaupun yang mau pakai sistem average down ya silahkan juga ya. Kalau dilihat dari time frame bulanannya ini kan nih kelihatan dia masih sangat uptrend, dan ya semestinya pantulannya itu di 2200. Harus bertahan. Kalau sampai ke 2000 tuh agak lemah kalau dia naik. Malah bisa pola dead cat bond, bisa terus turun. Jadi seperti itu untuk Indi. Tapi kalau saya biasanya saya cut dulu kalau sampai jebol 2400 ya. Daripada nunggu 8% kan mending cut 3% atau 2% atau 4%, nanti buyback di bawah. Biasa saya seperti itu.
ya, atau pakai strategi average down juga bisa ya. Mana nyamannya aja. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup di harga 2.960, terkoreksi 1,66%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, langsung saja ke teknikalnya. Untuk Adro sudah jebol 3.000 dengan kondisi seperti ini. Trennya juga jelek ya. Gap down, dan kalau dilihat dari candle bulanannya buangannya juga bulan ini cukup besar. Karena sebagian ada dividen juga kan di Januari kemarin. Kondisi seperti ini titik amannya ya. Kalau dilihat balik dulu lah ke 3.000. Kalau enggak, kalau dilihat historinya terlalu jauh kalau ke 2.400. Menurut saya ini palingan ya 2.750 sampai 2.660 itu aja. Terlalu dalam kalau ke 2.400. Itu aja dia membentuk swing low-nya dan ya bisa pelan-pelan naik sambil menunggu laporan keuangan. Seperti ini nih ya. Di trennya masih downtrend. Sudut kemiringannya juga lebih 45 derajat. Jadi masih kurang oke lah. Tunggu Adro kembali ke atas 3.000 atau tunggu di 2.800 ke bawah. Itu menarik untuk spek buy. Tapi kembali lagi, disclaimer on. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1.640, menguat tipis 1,54%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ADMR mencoba kembali ke atas EMA 20 namun gagal. Tapi kelihatannya ini kan range konsolidasinya, supportnya itu bisa pakai angka genap aja 1.600 itu dijaga, dan resistennya 1.750-an area ini, dan ya belum kemana-mana ya. Dan kalau dilihat dari candle bulanan, karena hari ini terakhir perdagangan, candlenya bagus, ekor panjang, volume biasa aja, ada indikasi nih ya bearish penan, descending triangle. Kuncinya itu 1.550 atau 1.560 itulah ya. Jangan sampai dia turun lagi. Kalau dilihat dari kondisi seperti ini, untuk ADMR kalau mau bagus ya harusnya bertahan di atas 1.600 ya. Dan ya masih oke nih kalau bertahan ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya minggu kemarin koreksi, dan minggu ini ada perlawanan walaupun baru 2 hari. Ya ini menurut saya sih ada rejection. Peluang besar kalau dilihat candle bulanan ya ada hijau lah ya. Nanti kan ada laporan keuangan rilis ya, itu bisa ada tarikan. Jadi seperti itu aja untuk ADMR. Selama di atas 1.600 masih oke, tapi kalau dipakai support quote-nya 1.500 1485 itu. Ini support quote yang harus dijaga. Kalau dia turun dari itu, sinyal kembali akan turun lebih dalam. Dia mengakhiri masa konsolidasi panjangnya dari semenjak 2022 Juli. Kalau jebol itu downtrend. Peluang besar downtrend ya. Jangan ditahan-tahan lagi. Karena ini kenapa? Karena dia sudah mencoba nembus 1.700, mestinya kalaupun mau bagus ya di sini udah mantul ke atas kayak seperti ini. Udah mantul ke atas seperti ini. Atau ya maksimal sini dia seperti ini. Ya, kalau sampai jebol lagi ya out aja 1.500 itu. Seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3.400, terkoreksi 1,44%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA mencoba tembus, gagal 2 kali, udah membentuk candle hammer terbalik. Sinyalnya kurang bagus ya. Kalau dilihat dari candle bulanan, karena hari ini perdagangan terakhir, 6 bulan dah koreksi. Koreksinya pun 2 bulan terakhir dengan volume yang makin kecil. Tapi MACD-nya masih oke, masih di atas 0. Dead cross, garis biru memotong ke bawah, berarti di bawah 0 terbantu. Menurut saya nggak masalah. Peluang besar bertahan. PTBA di atas 3.400. Support toleransi itu 3.200. Ya, ini harusnya dijaga. Kalau enggak ya dia melanjutkan downtrend channelnya, bahkan dia turun itu bisa sampai 3.000. Jadi support kuatnya bisa dipakai itu 3.200 saja ya untuk PTBA. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Kalau besok gimana arahnya? Kalau sudah 2 candle seperti ini nih masih belum pasti turun juga ya. Kita lihat besok, kalau dia tembus lagi 3.500 itu bagus ya. Tembus dulu lah 3.500 untuk PTBA. Atau kalau mau beli tunggu aja di bawah. Kemungkinan besar PTBA ini konsolidasi. 3.200 akan dijaga sampai rilis laporan keuangan. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 36.200, menguat 1,54%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG kepentok resisten dan konsol
aman menurut saya. Volume juga mulai meningkat di area bawah. Saat dia buangan volumenya kecil ya. Di atas nih buang-buang-buang. Terus konsol ini bagus selama di atas 35.000, 34.500. Kondisi seperti ini ya masih bagus kalau dapat di harga-harga bawah ini ya. Ada peluang tembus 38.000, ada peluang tembus di bulan Februari. Dan kelihatan juga ya, ini ada buying power di bawah, kayaknya nahan harga. Dia coba tembus 35.000, gagal dan tarik lagi. Udah 3 candle merah, 3 break row, mestinya 1 candle hijau dulu. Kalaupun melanjutkan penurunan, biasanya ada 1 candle hijau dulu ya. Jadi seperti itu. Untuk ITMG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup di harga 24.550, terkoreksi 2,77%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WNTR masih turun, tapi bisa menurut saya di buy on weakness di area 23.500 sampai 24.000 itu ya untuk WNTR. WNTR masih di dalam downtrend channelnya. Kalau dilihat dari candle bulanan, karena hari ini terakhir sudah 5 minggu dia turun, sudah 5 bulan dia turun dan ada perlawanan. Harusnya loh ya dijaga 24.000-nya untuk WNTR. Menurut saya tetap ada peluang candle hijau di Februari. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Doit yang ditutup di harga 292 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Doit masih oke nih 280 ya, ini toleransinya 280 harus dijaga. Kondisi seperti ini kalau minggu ini dia membentuk swing low-nya dulu itu bagus ya. 284 288 itu swing low-nya dan pelan-pelan tembus lagi. Targetnya kalau rebound itu 310 dulu ya. 310 aja dulu, nggak perlu 320 ya. Tapi pakai 320 juga bagus. Oh, 320 aja. Nih, ini ada peluang tembus nih. Minggu ini atau minggu depan ya. Yang penting dia ada candle hijau dulu, bertahan di atas 284 288. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, kalaupun koreksi minggu ini nggak masalah, yang penting nggak turun dari 280. Kalau dilihat dari time frame bulanan, bulanannya hammer, doji, rejection, ekor panjang, mestinya ada candle hijau Februari ya. Jadi masih menarik nih untuk Doit ya. Menurut saya sih ada peluang ke 320 dia bulan ini. Tapi kembali lagi disclaimer on. Risk reward bisa seperti ini, tapi nggak harus sama dan ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Kalau saya ya saya stop loss di 234. Nggak perlu nunggu ini. Atau ya kalaupun mau stop loss ya bisa di 266 ya. 8% dengan target profit sekitar 10%. Risk reward seimbang aja nih kalau berminat ya, atau kalau mepet aja. Pokoknya kalau dia jebol 280 tuh tinggalin aja sekitar 5%. Jadi seperti itu. Untuk Doit langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1.730 menguat 2,06%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Harum juga cukup bagus ya. Dia ada peluang membentuk swing low, ini bisa jadi konfirmasi. Kalau dilihat 1600 1650 ini bisa dijaga. Nah, ini kan kelihatan karena MA20 MA60-nya sudah berdekatan, mepet dan akan golden cross dengan target kenaikan. Untuk Harum nih ada peluang 1800 diuji. Dan kondisi seperti ini mau lihat dulu time frame bulanannya. Ya udah 6 minggu itu merah hijau ya, gantian aja. Tapi menurut saya di bulan ini ada hijau lanjutan. Peluang besar tembus 1800-nya untuk Harum di Februari. Tapi kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4060, terkoreksi 0,73%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BSSR kondisi seperti ini dia gagal menembus 4200 tuh menurut saya sih rawan. Kalau dilihat kondisi seperti ini, supportnya memang di sekitaran 4.000 sampai 3.900. Harga nanggung ya. Sekarang antara benar dia mau naik, tapi kondisi seperti ini ya, kalau saya lebih menarik kalau dia tembus dulu 4.160-nya, tutup di atas 4.160 itu bagus. Dia nutup gapnya nih aja dulu daripada beli di 4.060 ini. Walaupun candle hammer, coba dilihat dari time frame bulanan dulu ya. Bulanannya koreksi bulan ini volume kecil. Ada peluang candle hijau juga di Februari ya. Kalaupun nekat beli ya di harga tanggung ini, menurut saya pertimbangkan stop loss kalau dia jebol 3.900-nya untuk PSSR.
Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABMM yang ditutup di harga 3.150, terkoreksi 0,63%. Langsung saja ke technical. Start technical. Untuk ABMM juga ada rejection ya. Dia tadi sempat ke 3.000 terus ditarik naik, dan kalau dilihat dari time frame bulanannya kondisi seperti ini cukup oke nih. Bulan Februari ada peluang candle hijau. Target hijaunya itu minimal ya 3.500 3.600 itu ada peluang ya untuk ABMM. Kalau seperti ini Bapak Ibu bisa pakai support kuatnya aja. Kalau minat beli itu ya 3.000. Jangan sampai jebol lah. Kalau jebol dia melanjutkan downtrendnya ini. Ini kan dia lagi downtrend. Cuman sudah 3 minggu mulai konsolidasi. Trend downtrendnya tadi juga sempat ditembus terus naik lagi kan dan bertahan. Jadi kondisi seperti ini ya bisa gambar ulang aja. Ini pakai support kuatnya 3.000, ini jangan jebol. Resisten terdekat 3.200 3.250. Ini udah dekat resistennya. Kalau tembus itu ya ada peluang mencoba uptrend. Untuk ABMM ya, ABMM juga ada peluang uptrend di Februari karena time frame bulanannya juga bagus. Koreksinya 2 bulan makin kecil, volumenya semestinya ada candle hijau di Februari. Seperti itu untuk ABMM. Cuman ada prosesnya. Yang penting Bapak Ibu itu tadi kuncinya 3.000, jangan jebol untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 20.100, menguat 0,37%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bian masih bertahan di atas 20.000 ya. Sempat jebol di tanggal 26 Januari. Tapi ya jebolnya kecil aja, 19975, 25 poin aja terus hijau lagi. Ya masih bagus lah. Yang penting bertahan ya kalau yang masih punya. Kalau dilihat dari candle bulanannya koreksinya volumenya juga setengah volume sebelumnya ya, bisa jadi ada tarikan juga nih. Yang penting tadi Bian jangan turun dari 20.000. Kalau sampai jebol itu out aja dulu ya. Mending cover di 16.000 atau sekitaran 17.000 itu covernya. Nanti kalau dijebol 20.000. Seperti itu untuk Bian. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Toba yang ditutup di harga 585, terkoreksi 3,3%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Toba itu kepentok resisten 600. Harga psikologis ya wajar aja. Karena hari ini juga ya market kurang mendukung. Market merah. Dan kalau dilihat mestinya dia nggak turun lebih dari 560-570. Paling konsolidasi untuk naik. Kalau dia dari time frame weekly-nya minggu kemarin doji ekor panjang ya. Kalau bulanan biar lebih jelas. Nah ini bulanannya bagus nih. Ada candle pembalikan arah 550, 560 mestinya dijaga. Karena itu resisten dulunya cup and handle. Ya menarik nih. Untuk Toba sudah turun dalam. Semenjak peaknya 1800 dia udah turun. Dihitung dulu ya biar kita bisa perkirakan apakah sudah mulai ada perlawanan. Ya semestinya 60-70% tuh mulai ada perlawanan. Apalagi doji tutupannya kan. Oke nih, semestinya loh ya ada candle hijau. Target hijaunya ya bisa sampai 6680, 700 semoga aja. Ya bisa naik 20% itu lumayan. Risknya kecil aja nih kalau berminat. Jebol 550 tinggalin aja dulu. Nggak perlu nunggu sampai 520, 500. Pokoknya jebol 550 tinggalin aja sekitar 40 poin. Harga sekarang ya sekitar 9% lah stop lossnya. Cukup dalam memang ya. Kalau berminat, tapi ini kembali lagi disclaimer on. Oh nggak sampai ya. Ya lah 7%, 8% lah ya. Target profit minimal tuh 650 nih. 11% sampai 680 ya. 17%. Ada peluang menurut saya ke atas untuk Toba. Seperti itu untuk Toba. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.